Apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 134. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ya, lebih dari selusin anggota klub serigala setuju serempak. Dan ketika mereka datang, mereka memutar lengan Kartika, hendak meletakkan dia masuk ke dalam mobil. Kartika bisa berhenti jika Ismail ditangkap. Apalagi yang lebih baik. Tolong, tolong aku. Kartika berjuang mati-matian, berteriak minta tolong. Orang-orang dari grup serigala tidak terbiasa dengannya. Jadi mereka mengangkatnya dan berjalan menuju Mercedes-Benz. Melihat bahwa Kartika akan dibawa pergi, Nurul dan Rio sama sekali tidak dapat menstabilkan dirinya. Meskipun mereka sangat takut pada grup serigala, untuk menyelamatkan putri mereka, Nurul dan Rio tidak begitu peduli, dan mereka bergegas untuk membebaskan Kartika. Hasilnya bisa dibayangkan. Lebih dari selusin orang dari grup serigala memukul Nurul dan Rio. Nurul dan Rio dipukuli dengan buruk. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan grup serigala dan kelompok orang ini? Tidak butuh 10 detik, dipukuli jatuh tanah, dengan wajah bengkak. Herman dan rival sangat ingin mencoba, dan ingin datang untuk membantu. Tetapi mereka sangat pemalu dan berdiri di sana seperti orang bodoh. Ismail hanya memusatkan seluruh perhatiannya pada Kartika. Tetapi dia benar-benar tidak menyadari bahwa Aditya dan Farah juga ada di sini. Tetapi pada saat ini, Ismail melihat Farah dan tiba-tiba melihat Aditya. Jantung Ismail berdebar kencang. Dan dia benar-benar panik. Dalam hidupnya, dia tidak pernah ingin bertemu Aditya lagi. Karena Aditya terlalu menakutkan. Aditya, kamu di sini juga. Ismail memandang Aditya dengan gugup. Tidak tahu harus berkata apa. Aditya membawa Farah untuk berdiri di samping mobil BYD, tetapi mereka tidak pernah datang. Di masa lalu, Farah pasti akan datang untuk membantu, tetapi sekarang, dia hanya ingin berdiri dan menonton. Aditya bahkan lebih, melihat Nurul dan yang lainnya dipukuli oleh bawahan Ismail. Aditya merasa cukup lega. Tuan muda Ismail, sungguh suatu kebetulan. Aditya tersenyum ringan dan melambai pada Ismail, memberi isyarat padanya untuk datang. Ismail terkejut, tetapi dia secara naluriah berjalan di depan Aditya, dan dia benar-benar patuh. Tuan Aditya, Ismail menyapa Aditya dengan gugup. Terakhir kali Aditya memperlakukan Ismail dengan sangat baik. Ismail masih memiliki bayangan ngeri di hatinya. Nurul melihat bahwa Ismail sangat sopan kepada Aditya. Dan dia lebih yakin di dalam hatinya bahwa Aditya memang bisa menyelesaikan grup serigala. Aditya, selamatkan Bibi. Nurul berteriak pada Aditya. Ya Aditya, cepat dan selamatkan Paman. Paman dipukuli, Rio menutupi kepalanya dan dipukuli. Hati Farah melunak. Dan jika pertarungan berlanjut seperti ini, Nurul dan Rio akan dipukuli sampai mati oleh anak buah Ismail. Dia hendak memohon kepada Aditya. Tetapi Aditya melambai padanya dan memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Hei, Farah menghela nafas dan tidak punya pilihan selain tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tahu bahwa kali ini Nurul dan Kartika dan yang lainnya benar-benar membuat Aditya merasa marah. Tuan Aditya, apakah mereka kerabat Anda? Ismail bertanya kepada Aditya dengan senyum di wajahnya. Saya tidak memiliki kerabat seperti itu, kata Aditya. Oh, kalau begitu mudah untuk menanganinya. Ismail mengangguk penuh semangat, lalu menunjuk Herman dan rival, dan berkata pada bawahannya, jangan lepaskan mereka berdua, pukul dengan keras. Ya, Tuan Ismail. Bawahan Ismail menangkap Herman dan rival, dan membanting mereka ke tanah, dan menendang mereka dengan keras. Suara aneh itu tak henti-hentinya, dan mereka berempat dipukuli sampai belajar bagaimana merasakan sakit. Mereka tidak bisa berhenti meratap dan memohon bantuan Aditya. Aditya memiliki ingatan kali ini. Tidak ada kerabat serigala bermata putih ini yang dapat membantu. Jika manusia dipukuli seperti anjing,
tidak akan berhati lembut. Aditya memikirkan hal ini di dalam hatinya. Berdiri di samping, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya, dan merokok dengan santai, hanya untuk menonton kesenangan. Kartika hendak dibawa ke mobil. Dia sangat ketakutan sehingga dia buang air kecil di celana dan berteriak ngeri. Kedua tangan menggenggam erat pintu mobil, karena takut digiring masuk ke dalam mobil dan dibawa kabur oleh Ismail. Kakak ipar, selamatkan aku. Kakak ipar, beritahu Ismail. Jangan bawa aku pergi. Kartika berteriak, menangis dan menangis meminta bantuan Aditya. Aditya mendengus dingin, menatap Kartika yang malu dan berkata, "Hehe, sekarang kamu memikirkan saya. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu bermain sandiwara? Saya seharusnya tidak memiliki niat yang menganiaya kamu. Aditya, tolong bantu saya. Saya tidak ingin dibawa pergi oleh Ismail." Kartika menangis. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia benar-benar putus asa. Melihat pengakuan Kartika, Farah akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya dia memilih untuk percaya pada Aditya. Meskipun Nurul dan yang lainnya dipukuli, mereka juga mendengar apa yang diteriakkan Kartika. Baru kemudian mereka tahu bahwa sebenarnya Kartika yang telah bersandiwara. "Gadis sialan, kamu telah membunuh kami." Rio memarahi Kartika. Jika bukan karena tindakan Kartika, bagaimana mungkin Aditya diam saja? Mereka tidak pantas dipukuli seperti itu. Kartika juga menyesalinya dan tidak ingin melakukannya. Jika dia tahu bahwa serigala darah akan datang begitu cepat, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Aditya. Dia tahu itu salah. "Aditya, kamu bisa menyelamatkanku." "Farah, bujuk Aditya." Kartika berteriak dengan suara gemetar. Farah hampir sekilas. Nurul dan yang lainnya dipukuli. Dan Kartika sangat ketakutan sehingga dia mengompol. Apakah dia benar-benar membiarkannya dibawa pergi oleh Ismail dan dipermalukan? "Aditya, karena dia mengakui kesalahannya, lupakan saja." Farah memegang tangan Aditya dan membujuk. Aditya tidak ingin melepaskannya. Hal-hal tak tahu malu ini tidak dapat dilakukan tanpa memberi mereka pelajaran yang mendalam. Jadi Aditya tidak tergerak dan tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Mata Ismail berkedut. Anak ini sangat lihai. Dia tahu bahwa orang yang dia pukuli semuanya adalah kerabat Aditya. Meskipun Aditya tampaknya tidak ingin peduli dengan kerabat ini, Ismail tidak berani melangkah terlalu jauh. Orang-orang ini semua adalah kerabat Aditya. Ismail melambaikan tangannya kepada bawahannya, memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti. Nurul dan yang lainnya menghela nafas lega dan berdiri dengan susah payah. "Biarkan dia pergi juga." Ismail menunjuk ke Kartika. Dua anggota klub serigala melepaskan Kartika. Kartika bergegas ke Aditya seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. "Kakak ipar, beruntung memilikimu. Kalau tidak saya akan sengsara." Kartika memandang Aditya dengan ketakutan dan menangis. Aditya tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Kartika. Jika orang seperti itu dapat memiliki ucapan tulus, matahari benar-benar muncul dari barat. Nurul dan yang lainnya juga datang. Mereka merasa paling aman bersama Aditya. Jika tidak, mereka akan dipukuli sampai mati. "Kakak ipar, lihat apa yang mereka lakukan pada saya. Kamu harus membalasnya." Rival berkata kepada Aditya dengan wajah pahit setelah dipukuli. "Tamparan." Aditya tidak segan sama sekali, dan memberi Rival tamparan 2 kali. Rival tercengang, menutupi wajahnya dan menatap Aditya. "Kakak ipar, mengapa kamu masih memukuliku? Siapa iparmu?" Aditya menamparkan wajah Rival lagi. Sudah lama terlambat untuk memberi pelajaran kepada saudara ipar yang luar biasa ini. Hari ini Aditya benar-benar tidak dapat menahan amarahnya. Kamu, apa?" Aditya menendang Rival ke tanah, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Hapus videonya. Jika kamu berani datang dengan ide-ide buruk di masa depan, aku akan mematahkan kakimu." Rival sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan tidak berani bersuara di depan Aditya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghapus videonya. "Apakah kamu masih memiliki cadangan di temanmu?" Aditya bertanya pada Rival. "Tidak. Aku baru saja berbohong padamu." Rival berkata dengan gugup. Tidak apa-apa.
Biarkan kamu dan Kartika mengingat hal-hal kotor apa yang kamu lakukan hari ini. Kata Aditya. Rival tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia baru menyadari hari ini bahwa saudara ipar ini benar-benar bukan orang yang tidak berguna. Dan itu cukup menakutkan untuk menjadi ganas. Herman melihat putranya dipukuli oleh Aditya. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena dia baru saja dilecehkan oleh grup serigala. Sekarang satu-satunya harapan adalah Aditya dapat menyelamatkan mereka. Bagaimana mereka berani menyinggung Aditya lagi? Aditya, karena orang-orang ini semua adalah kerabatmu, saya tidak akan mengganggu mereka. Hei, saya akan pergi dulu. Ismail tersenyum pada Aditya lagi dan lagi. Melihat Aditya mengabaikannya, dia dengan cepat menyelinap ke mobil dengan orang-orangnya. Tuan muda, mengapa Anda memberi ampun pada Aditya? Seorang pemimpin kecil dari grup serigala yang duduk di kopilot bertanya kepada Ismail. Ismail menunjukkan senyum sinis dan licik di wajahnya. Hehe, Aditya ada di belakang Dilan, dan tidak mungkin untuk bertarung dengan mereka. Lihat, malam ini, aku akan membiarkan Aditya menjadi lebih buruk daripada mati. Bersambung.